konsep pembangunan ekonomi yang dibawa oleh Pak Rudi itu adalah berbasis infrastruktur. Oke. Itu persis sama yang dibuat oleh Pak Jokowi. Betul. Kalau misalnya boleh dikatakan ada orang yang andai kata misalnya Ya. tidak ada wali kota, tidak ada BP, kira-kira bisa berkembang nggak Batam ini? Kira bisa. Tapi memang ini jadi sebuah diskursus yang menarik gitu. Siapa yang layak menggantikan Rudi gitu ya di pilkada berikutnya? Karena kan Pak Rudi sudah selesai. Berarti kita butuh sosok yang betul-betul kuat, yang bisa paling tidak menyamai apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rudi. Saya akan bicara dua aspek. Pertama dari sisi pencapaian pembangunan dan figur. Dari sisi pencapaian pembangunan dulu. Berapa waktu lalu pemberitaan kita sudah baca mungkin ya tentang pencapaian ekonomi Batam yang sudah sampai di angka 7%. 7%, betul. Ini angka yang sangat tinggi, bahkan melebihi nasional dan Kepri. Ini kalau saya melihat seperti Batam kembali ke era sekitar 13-14 tahun yang lalu. Karena waktu itu tahun 2010 itu Batam tuh pernah sampai di angka 8,64% malahan. Ya. Setelah itu 3 tahun berturut-turut berikutnya itu di 7, sekian, tapi di level 7%, 8-7%. Setelah itu baru turun sampai hari ini itu di steady di 5% dan baru naik lagi 7%. Ini artinya apa? Pak Rudi berhasil menggerakkan semua sektor ekonomi yang ada di Batam sehingga ekonomi bisa tumbuh sangat tinggi. Dan saya khawatir ini menjadi sebuah benchmarking gitu ya, yang menjadi beban yang harus dibawa oleh wali kota berikutnya karena dia harus mempertahankan ekonomi di level itu. Apalagi nanti ini tahun 2024 di angka 7,5 dan 2025 mungkin sampai 8% mungkin kalau targetnya. Dan ini kan jadi sebuah catatan yang harus nanti dipenuhi oleh wali kota berikutnya. Tapi kalau kita lihat indikatif makro yang lain ya, selain pertumbuhan ekonomi, tadi kita lihat sektor apa aja sih yang berperan sehingga pertumbuhan sangat tinggi. Kita tetap melihat industri masih memegang peranan penting di situ. Kemudian jangan lupa juga dari sisi pengeluaran yang menggerakkan ekonomi itu ternyata memang konsumsi rumah tangga. Kemudian juga ada investasi dan pengeluaran dari perusahaan asing dan perusahaan domestik yang ada di sini. Kemudian kita lihat juga dari indeks harga konsumen. Ternyata selama 4 tahun ini itu berhasil ditekan di bawah 5%. Kemudian kita melihat pengangguran selama 4 tahun juga ternyata menurun. Artinya apa? Kalau kita melihat secara konsepsi pertumbuhan ekonomi berkualitas itu, ternyata Batam itu sudah berhasil gitu. Karena pengangguran berkurang, inflasi bisa ditekan, kemiskinan pun itu kalau kita lihat angkanya juga masih bertahan di angka 5% aja gitu. Dan kedalaman serta keparahan kemiskinannya juga tuh ternyata semakin diperkecil. Nah, ini menjadi salah satu indikasi keberhasilan Pak Rudi dalam membawa ekonomi Batam tuh semakin lebih tinggi lagi. Bagaimana dengan pertumbuhan indeks pertumbuhan manusianya? Ini kita kalau melihat angka-angka ya, ini kita melihat indeks pencapaian, ternyata juga tumbuh gitu. IPM Batam juga sampai 2023 itu di 82, sekian persen. Kemudian angka rata-rata lama sekolah itu juga sangat tinggi 11, sekian persen gitu. Jadi secara pertumbuhan manusia Batam juga sudah berhasil. Tadi kalau tadi disinggung tentang ya mungkin ya masih ada beberapa masalah di dalam penerimaan siswa baru. Karena itu juga ya pasti akan terus muncul gitu ya. Karena animo masyarakat untuk sekolah di sekolah negeri itu pasti tetap akan tinggi. Nah, itu yang nanti harus jadi catatan juga oleh pemimpin berikutnya bagaimana masalah-masalah ini bisa diselesaikan. Cuman yang ingin disampaikan bahwa benchmarking yang dibuat oleh Pak Rudi itu sangat tinggi. Sangat berat. Kalau saya katakan butuh figur yang kuat. Nah, ini kita balik ke figur. Ya. Figur seperti apa nih yang cocok untuk menggantikan Pak Rudi? Karena bayangannya mesti orang mengarah ke konstelasi Pilpres. Begitu kuatnya Pak Jokowi, arahnya ke sini. Apakah itu hampir sama nanti juga akan terjadi di Batam? Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti karena itu. Begini, konsep pembangunan ekonomi yang dibawa oleh Pak Rudi itu adalah berbasis infrastruktur. Oke. Itu persis sama yang dibuat oleh Pak Jokowi. Betul. Selama 4 tahun, selama 10 tahun terakhir, itu Pak Jokowi sukses dengan ekonomi berbasis infrastruktur. Pak Rudi juga sama. Ketika beliau memimpin,
apalagi puncaknya ketika diberikan tanggung jawab sebagai kepala BP juga. Itu bisa kita katakan beliau punya modal yang sangat kuat. Kantong kiri kantong kanannya penuh. Punya APBD-nya 3 triliun, punya anggaran BP-nya 2 triliun, sehingga dia membangun apa aja tuh bisa. Ya, ya. Contoh misalnya yang Seladi, itu kalau nunggu-nunggu APBD itu nggak akan dibangun. Nggak dibangun ya. Karena ada BP Batam langsung masuk. Jadi ada beberapa program pembangunan yang dia bisa gesa dengan uang sebanyak itu. Nah itu salah satu kelebihan, sehingga wali kota berikutnya harus punya visi yang sama dengan Pak Rudi. Kalau saya mengistilahkan begini, Pak Rudi itu punya konsep ekonominya Rudinomics misalnya. Karena apa? Dia itu punya konsep pembangunan berbasis infrastruktur yang tujuannya untuk meningkatkan daya saing dan pemerataan kesejahteraan. Itu salah satu target yang beliau selalu sampaikan dimanapun ketika diwawancarai. Itu konsep ekonomi yang kalau menurut saya itu cukup relevan kalau itu dilanjutkan oleh penggantinya besok berikutnya. Siapapun itu ya. Apakah nanti istrinya Bu Marlin atau mungkin Bang Surya atau Bang Asmin atau Pak Amsakar atau siapapun. Ya karena ada kemiripan dengan Pilpres ini. Pak Jokowi dilanjutkan anaknya. Di Batam kemungkinan juga akan dimajukan dari istrinya. Ada kemiripan, ada kemiripan. 11-12 sepertinya ini. Nah, jadi begini, saya mau menyampaikan begini, bicara soal figur. Apakah kapabilitas dan kapasitas itu perlu? Ya. Nah, kayaknya kalau seperti pola Pilpres kayaknya ya nggak terlalu ya. Penting juga gitu. Ya. Penting dia punya isitas kuat dan dukungan politik yang kuat. Baik yang disampaikan saya bisa setuju ya. Tapi dari sisi lain saya juga ingin bertanya sama Mas Yono, tentu saja by riset saya kira. Apakah pertumbuhan ekonomi di Batam ini dari sisi pemerataan, apakah itu memang sudah dinikmati oleh seluruh masyarakat? Jadi lebih ke pemerataan. Ya. Jadi kalau misalnya ada riset yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Batam itu memang dinikmati oleh seluruh masyarakat Batam, maka saya harus angkat topi terhadap apa yang menjadi keberhasilan saat ini. Kalau menurut Bang Surya, apakah itu sudah bisa dinikmati? Nah, kan kita bisa lihat ya, bahwa pemilu kita saja yang baru berlangsung kemarin, boleh dikatakan pemilu kita kemarin itu adalah, ya ini persepsi kan berbeda-beda kita ya. Kalau orang mengatakan sekarang ini pemilu kita itu kan pemilu yang terburuk sepanjang sejarah Republik ini ada. Bukan pemilu yang terbaik. Pemilu kali ini banyak pengamat mengatakan pemilu yang brutal. Brutalnya di mana? Karena memang nyaris tak terdengar bahwa ada di dalam pelaksanaan pemilu ini orang yang oleh Bawaslu mengawasi itu ada yang misalnya tertangkap tangan karena melakukan money politik. Itu nyaris tak dengar. Sangat luar biasa. Mungkin sudah bersih semua mungkin. Iya, oleh karena itu adalah satu praktek yang sangat luar biasa. Jadi kalau boleh bercerita misalnya semua para caleg, dia akan menyampaikan apa adanya, mungkin dia akan bercerita bagaimana begitu luar biasanya praktek money politik yang terjadi pada saat pemilu sekarang ini gitu. Nah, saya melihat ini menunjukkan bahwa kalau masyarakat kita itu masih menyenangi, menyukai dalam pemilihan pemilu kita ini dengan cara-cara menggunakan money politik, maka saya kok melihatnya sepertinya pertumbuhan ekonomi tadi itu saya kira tidak bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Itu kan salah satu ciri kenapa orang misalnya masih menerima uang, masih menerima money politik ketika ingin menentukan pilihan, itu tidak lain karena persoalan bahwa kemiskinan kita itu masih real ada di tengah masyarakat. Tapi ini sekali lagi saya mohon ada riset ya untuk ini supaya saya bisa meyakini apa yang disampaikan oleh pengamat ekonomi kita. Ya, ada riset yang mau dijawab sekali ya? Langsung Bang. Jadi yang saya sampaikan tadi data indikatif yang dikeluarkan oleh badan resmi Bang Surya. Jadi
saya tidak ada tendensi ingin menyanjung atau ini saya menyampaikan data saja dan memberikan soal saya paham. Jadi apakah pertumbuhan ekonomi itu berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Balik lagi kalau kita mau kembali ke data indikatif yang dikeluarkan BPS, kita bisa lihat dari peningkatan pendapatan per kapita. Nah, tapi kembali lagi itu kan ya data makro. Soal nanti realnya seperti apa di lapangan memang harus diriset. Dan itu ya mungkin tidak bisa disampaikan. Saya tidak mungkin juga berandai-andai bahwa angka jadi itu ini kan bagus ya. Artinya Mas Yono sebagai akademisi jujur ya ingin menyampaikan apa adanya. Jadi perlu memang pengkajian mendalam. Bukan berarti saya tidak setuju dengan data itu. Data itu jelas bahwa memang benar. Saya kira tidak ada masalah. Dari dulu Batam ini kan pertumbuhan ekonominya memang bagus. Berbeda dengan secara nasional itu karena kita memang berbeda dengan daerah lain. Kita punya mesin kekuatan untuk membangun ekonomi itu bukan satu mesin. Tadi Pak Yono bilang ada BP, ada Pemko, ada gubernur lagi pemerintah provinsi yang juga menyumbangkan. 25 anggota DPRD Kepri itu yang ada di Batam itu perannya besar sekali. Kalau misalnya teman-teman dapat poker 5 miliar per orang kali 25 itu sudah berapa setiap tahun masuk uang ke Batam ini. Jadi memang kita di Batam ini sangat luar biasa karena belum lagi sektor swastanya. Sektor swastanya sangat luar biasa. Kita juga jadi memang hari ini kalau misalnya boleh dikatakan ada orang yang andai kata misalnya tidak ada wali kota, tidak ada BP, kira-kira bisa berkembang nggak Batam ini? Kira bisa. Karena sektor swastanya dia hidup, berkembang gitu loh. Jadi saya tidak kaget kalau misalnya Batam ini pertumbuhannya itu 7%. Jadi kalau saya melihatnya tidak lagi pada persoalan pertumbuhan ekonomi untuk Batam ya. Lebih ke? Ya kita melihat bagaimana pemerataan itu dinikmati oleh seluruh masyarakat Batam. Kan bisa kita lihat nanti tadi betul ya ada pendidikan kita sudah sampai 11 tahun ya Mas Yono ya. Itu saya kira ada peningkatan dari sebelumnya. Kalau sudah 11 tahun artinya kita hampir rata-rata sudah hampir tamat SMA kan. Itu kan sudah baik ya. Nah, sementara kan ternyata kan faktanya penyerapan tenaga kerja kita di Batam ini itu kan ternyata rata-rata SMA. Ya itu lebih besar dibandingkan dengan yang bergelar S1 ya, apalagi S2 gitu loh. Nah, maksud saya kita memang melihat Batam saya kira ke depan kita penting bagaimana menjaga stabilitas ekonomi. Bagaimana pertumbuhan ekonomi itu terus-menerus ditingkatkan, saya kira itu kita tentu harus ya gitu. Tapi jauh lebih penting menurut saya adalah bagaimana ini masyarakat kita itu merasakan bahwa dia bisa menikmati, dia bisa merasakan betul bahwa hari ini masyarakat Batam itu sudah mulai kesejahteraannya itu sudah betul-betul real. Dia berobat tidak susah lagi, dia bersekolah tidak susah lagi, dan dia untuk untuk membelanjakan sehari-hari dia tidak mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Dan itu dipandang sebagai sisi, bisa dikatakan sisi lemah dalam tanda kutip dalam pertempuran nanti. Karena bagi saya yang paling penting itu kan bagaimana mensejahterakan masyarakat Kota Batam. Jadi bukan soal angka-angka pertumbuhan saja. Angka pertumbuhan penting, tapi kalau misalnya masyarakat Kota Batam, tadi yang saya gambarkan tadi itu pemilu itu mencerminkan bahwa kondisi masyarakat kita, masyarakat yang maju tentu dia tidak lagi berpikiran bagaimana dalam setiap pemilihan demokrasi itu dia harus menunggu, kalau istilah bahasa orang sekarang serangan fajar dan sebagainya wajar. Itu kan seperti itu kondisinya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.